Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6B berjumpa lagi bersama Pak Sony ya. Di sini Pak Sony akan memberi sebuah materi kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik. Nah, seperti halnya manusia, negara ini juga tidak bisa berkembang sendiri ya. Jadi perlu adanya kerjasama dengan negara lain. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik ini mengacu kepada sistem hukum internasional yang telah berjalan tidak berubah dan menyebabkan konflik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pertikaian. Dalam kerjasama ini nanti ada beberapa kerjasama khususnya di bidang politik antar negara ASEAN. Ada 5 ya. Yang pertama ada ADMM, Defense Minister Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua ada delegasi duta dan konsulat. Jadi setiap negara mempunyai delegasi duta ya, yang dimana akan disebar sesuai negara ya, sesuai negara yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang mengutus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Pemilihan dan penetapan duta dan konsulat ke negara lain ini secara langsung diputuskan oleh presiden yang disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat. Pengiriman duta dan konsulat ini dilakukan secara rutin agar negara Indonesia dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai salah satu bagian dari ASEAN, sehingga dapat secara aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota. Yang ketiga ada perjanjian ekstradisi. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara di ASEAN. Negara yang tergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka sehingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Negara tempat melarikan diri oleh tersangka ini tidak berhak untuk menghukum maupun mengatasi permasalahan tersangka dari negara asli yang terdaftar sebagai negaranya.
Pengembalian tersangka kejahatan ini dilakukan agar stabilitas politik di negara ASEAN terjaga dengan baik. Jadi kalau ada kejahatan atau penjahat ya, yang melarikan diri di negara-negara ASEAN, misalkan ada penjahat melarikan diri ke Malaysia, dan nanti negara Malaysia akan membantu kita negara Indonesia untuk mencari penjahat tersebut. Lalu penjahat tersebut akan diserahkan ke negaranya masing-masing sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Begitupun juga dengan negara-negara lain sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Nuklir ini sangat berbahaya ya. Kalau bisa menghancurkan satu negara itu ya, kalau sekali kerakitan itu. Jadi dampaknya sangat berbahaya sekali. Terus yang kelima ada perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Bebas bisa kita artikan yang berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Terus damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai sehingga dapat hidup secara berdampingan. Netral berarti setiap anggota ASEAN harus berfokus pada urusan negaranya sendiri tanpa harus ikut campur dalam konflik yang dialami oleh negara yang terjadi di negara lain, termasuk dalam negara ASEAN. Ya, itu anak-anakku materi tentang kerjasama di negara ASEAN di bidang politik. Jadi kita sebagai negara Indonesia tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi saling bantu-membantu di bidang politik dengan negara-negara lain atau negara yang tergabung dalam ASEAN, yang tentunya dapat memberi efek positif bagi negara yang tergabung dalam ASEAN itu. Ya, cukup sekian materinya. Jangan lupa tetap belajar meskipun tidak didampingi oleh Pak Sony ya. Dan terima kasih sudah menonton video dari Pak Sony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.